Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jen Zakia Permana dengan NIM 2018-0629. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Pengalaman Keuangan dan Tingkat Pendapatan terhadap Perilaku Keuangan Keluarga di Sidoarjo. Perilaku manajemen keuangan masyarakat menjadi isu yang sangat penting saat ini. Hal ini terkait dengan perilaku konsumtif masyarakat Indonesia, tak terkecuali masyarakat Kota Sidoarjo. Menurut Kholilah dan Iramani, financial management behavior atau lebih dikenal dengan perilaku keuangan merupakan kemampuan seseorang dalam mengatur, merencanakan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana keuangan sehari-hari. Munculnya financial management behavior adalah merupakan dampak dari besarnya hasrat seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan tingkat pendapatan yang diperoleh. Masyarakat Indonesia belum memiliki kesadaran tinggi atas pentingnya hal tersebut. Masyarakat cenderung berpikir jangka pendek dan identik dengan belanja impulsif, sehingga seringkali dengan pendapatan yang cukup mereka masih mengalami masalah finansial karena perilaku yang tidak bertanggung jawab. Tanggung jawab keuangan sendiri adalah proses pengolahan keuangan dan hal yang lainnya dengan cara yang dianggap produktif. Hal ini berkaitan dengan proses penguasaan penggunaan aset keuangan. Individu yang memiliki financial behavior dan bertanggung jawab cenderung efektif dan dalam menggunakan uang yang dimilikinya, seperti membuat anggaran, menghemat uang, mengontrol belanja, berinvestasi, dan serta membayar kewajiban tepat waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengalaman keuangan dan tingkat pendapatan terhadap perilaku keuangan keluarga di Kota Sidoarjo. Penelitian ini perlu dilakukan karena perilaku keuangan merupakan isu yang banyak dibicarakan di Indonesia. Hal tersebut disebabkan banyak masyarakat yang mempunyai kecenderungan melakukan perilaku konsumsi jangka pendek tanpa mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang. Slide selanjutnya adalah hipotesis. Terdapat 4 hipotesis, yaitu H1, kesejahteraan keuangan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap perilaku keuangan keluarga. H2, tingkat pendapatan mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap perilaku keuangan keluarga. H3, literasi keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku keuangan keluarga. H4, sikap keuangan yang berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan keluarga. Slide selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Terdapat 5 variabel, yaitu yang pertama adalah kesejahteraan keuangan. Kesejahteraan keuangan menurut Muir et al. Adalah merupakan keadaan ketika seseorang mampu memenuhi seluruh kebutuhan serta memiliki uang yang tersisa, dapat mengendalikan keuangan mereka, dan merasa aman secara finansial sekarang dan di masa depan. Kesejahteraan ditunjukkan oleh kepuasan individu dalam 6 bidang, yaitu bisnis, keuangan, rumah, rekreasi, kesehatan, dan lingkungan, sehingga dapat diketahui bahwa kesejahteraan merupakan konsep yang mencakup semua aspek kehidupan. Menurut Joe, kesejahteraan keuangan merupakan keadaan yang sehat secara finansial, bahagia, bebas dari kekhawatiran yang didasarkan pada penelitian subjektif dari suatu keuangan seseorang. Berdasarkan penjelasan tersebut, kesejahteraan keuangan adalah suatu keadaan di mana seseorang merasa bahagia dan bebas dari kekhawatiran terhadap masalah keuangannya, mampu memenuhi kebutuhan hidup serta memiliki uang yang tersisa dan mampu mengolah keuangannya. Variabel kedua adalah pendapatan. Menurut Herlindawati, pendapatan dapat didefinisikan sebagai jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu. Biasanya jangka waktunya 1 bulan. Pendapatan dapat berupa upah atau gaji atau penerimaan tenaga kerja. Pendapatan dari kekayaan seperti sewa bunga, dividen, serta pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial, misalnya beasiswa atau asuransi pengangguran.
Sedangkan menurut Ira dan Dwinda, personal income adalah total pendapatan kotor seseorang individu tahunan yang berasal dari upah, perusahaan bisnis, dan berbagai investasi. Sedangkan pendapatan menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, yaitu pendapatan diterima oleh rumah tangga bersangkutan baik yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Berdasarkan pengertian tersebut, pendapatan adalah seluruh jumlah uang yang diterima dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga, laba dan sebagainya bersama dengan tunjangan. Tunjangannya itu berupa uang pensiun yang diperoleh per bulan. Variabel ketiga yaitu literasi keuangan. Menurut Margeta dan Pambudi, literasi keuangan sebagai kemampuan individu untuk membuat penilaian dan keputusan yang efektif mengenai penggunaan dan pengelolaan. Sedangkan menurut Theodora dan Martiah, literasi keuangan sangat penting untuk membantu seseorang mengolah uangnya secara mandiri dan membuat perencanaan keuangan yang sesuai. Berdasarkan definisi dari para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan adalah pemahaman pengetahuan keuangan serta kemampuan memanfaatkan keuangan yang berguna untuk meningkatkan keterampilan seseorang dalam mengelola keuangan dengan baik, sehingga dapat terhindar dari masalah keuangan. Literasi keuangan perlu ditetapkan agar dapat lebih bijak dalam mengelola keuangan sehingga kesejahteraan keuangannya dapat tercapai. Variabel selanjutnya adalah sikap keuangan. Menurut Pangeran, sikap keuangan dapat diartikan sebagai kecenderungan psikologis yang dinyatakan ketika mengevaluasi setuju atau tidak setujunya pada praktik manajemen keuangan. Sedangkan menurut Zulfika dan Bilal, sikap keuangan yang positif adalah hasil dari melek finansial dan pada akhirnya menghasilkan kesejahteraan keuangan dan pemberdayaan ekonomi individu. Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa sikap keuangan merupakan kecenderungan perasaan yang mendukung atau tidak mendukung terhadap keuangan pribadi yang dapat diaplikasikan dalam sikap yang tepat. Sikap keuangan memiliki pengaruh penting dalam kesejahteraan keuangan, sebab sikap akan menentukan perilaku seseorang dalam mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa menerapkan sikap keuangan yang tepat, kesejahteraan keuangan sulit untuk dicapai. Variabel selanjutnya adalah perilaku keuangan. Menurut Nababan dan Sadalia, perilaku keuangan terkait dengan bagaimana orang mengelola, dan menggunakan sumber daya keuangan yang tersedia baginya. Individu yang memiliki perilaku keuangan yang bertanggung jawab cenderung efektif dalam penggunaan keuangannya, seperti membuat anggaran, menghemat uang, dan mengendalikan pengeluaran, berinvestasi, dan membayar kewajiban tepat waktu. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pengertian perilaku keuangan adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang dalam mengelola keuangan pribadinya untuk mencapai kesuksesan finansial. Tindakan ini merupakan tindakan tanggung jawab dan berhati-hati dalam menggunakan uang yang dimiliki. Selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan dua metode penelitian, yaitu data dan metode pengumpulan data. Data yang digunakan adalah data primer. Data primer sendiri adalah data yang diambil dari pengambilan langsung di lapangan dan menggunakan metode pengumpulan data survei langsung. Dan kemudian peneliti membagikan kuesioner yang disebarkan ke beberapa responden yang memenuhi kriteria sampel. Lalu responden akan mengisi kuesioner tersebut, kemudian kuesioner tersebut akan dikembalikan kepada peneliti. Dan selanjutnya peneliti akan mengolah data dan menganalisis data tersebut. Selanjutnya ada teknik analisis. Di sini saya menggunakan dua teknik analisis, yaitu yang pertama adalah analisis deskriptif dan yang kedua adalah analisis word PLS. Menurut
menurut Sugiono, analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Yang kedua adalah menggunakan software PPLS 6.0, yang mana merupakan analisis persamaan struktural berbasis varian secara simultan yang dapat dilakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Beberapa alasan penelitian menggunakan metode PLS ini yaitu di mana suatu metode analisis data yang didasarkan asumsi sampel tidak harus besar, yaitu kurang dari 100, maka bisa dilakukan analisis. Lalu yang kedua, WPLS ini dapat digunakan untuk menganalisis teori yang dikatakan lemah, karena PLS dapat digunakan untuk prediksi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.